Indonesia asal dari Kalimantan Barat berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak ia masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Sekarang ibu Darmi harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena setiap hari bekerja, kulit ibu Darmi menjadi gelap dan berat badannya juga menurun. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Darmi juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja hingga sore, sebab musim panen telah tiba. Lalu ibu Darmi berkata, "Darmi, bisakah kau memasak hari ini, nak? Karena ibu tidak dapat pulang siang ini. Jika kau sudah selesai memasak, maukah kau mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku memasak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantarnya ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran," kata Darmi dengan kesal. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala semua. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya! Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah. "Ibu ini kemana saja sih? Aku kan lapar. Seharian tidak makan." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panen. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Tidak mau, Abu. Nanti kulitku kotor. Apalagi di pasar kan becek. Aduh, aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih jadi ikut kotor." Akhirnya, ibunya pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya menghitung uang segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu,
Nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu berjalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan yang bertanya, "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang putar dan jelek segera menjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." "Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, kamu mau kemana?" "Ah, aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apakah dia ibumu?" "Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah mereka di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu?" "Itu pembantuku." Ibu Darmi yang tak kuasa menahan air matanya. Dia sedih, tak tahan lagi. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menghukumnya agar dia jerah." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." "Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Darmi merintis sambil menangis, meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Baru dan disebut batu menangis. Nah, sekarang kita akan menentukan watak tokoh dari cerita fiksi tersebut. Bagaimana sih watak tokoh dari cerita tersebut? Yang pertama adalah Darmi. Darmi wataknya adalah malas, manja, pembohong, dan juga durhaka kepada orang tuanya. Sedangkan watak dari ibu Darmi adalah kerja keras dan juga penyayang. Watak dari teman-teman Darmi itu sendiri adalah ramah karena suka menyapa temannya. Untuk itu, marilah kita menghormati orang tua, taat kepada orang tua kita,
juga sayang kepada orang tua kita. Karena tanpa mereka